Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamdana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahm wa ftah alaina bil ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran kita di matan Syarah Qafrawi atas Al-Ajurumiyah, dan kita sekarang sampai pada bab tentang tanwin. Ah, silakan. Kemarin terakhir Bu Endah kalau nggak salah. Silakan, siapa nih? Daurnya siapa sekarang? Gilirannya siapa? Mbak Wika? Atau yang Iya, Oke, silakan. eh, yang buat tanwin itu kan Ustaz? Betul. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa tanwini al-waw harfu atfin at-tanwin ma'tufun ala khafdi wal ma'tuf ala majrurun wa alamatun jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. يعني أن الاسم كما يتميز بالخفض يتميز بالتنوين أيضا ومعناه لغة التصويت يقال نوان طائر إذا صوت واصطلاحا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا lagi Ustaz. Hmm. فخرج بقوله سكينة آه النون النون متحركة كان كانوني كانوني رأشان لل للمعتري للمرتعش Mur. وضي مر Murtaish. للمرتعش وضيفني للطفيل للطفيل الذي يتبع ضيفه فإن نونهما Fa inna متحركة nunahuma. فإن نونهما متحركة وخرج بقوله تلحق الأخيرة ما تلحق الأولى نحو Awal إن itu. أول oh ya ما Kalau ula itu تلحق dia dia ada belengkongnya ألف dikit. لين Alif lagi nih. أولى يا أستاذ ya. Itu kalau ula. Kalau Oh awal, ya ini awal. ما تلحق الأول نحو إنكسر وما تلحق وما تلحق الواسط نحو wasato. وسق نحو منكسرا وخرج بقوله لفظا لا خطا نون التوكيد الخفيفة نحو لا نسمع ولا يكونا Oke, lagi baik. Ustaz Cukup. udah. Yuk, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Setelah kita mengetahui bahwasannya alamat dari isim itu selain dia itu menerima alif lam, dia juga itu menerima tanwin, afwan, khofat. Dan yang ketiga adalah menerima tanwin. Nah, tanwin itu apa? Tanwin itu adalah di sini dikatakan wal tanwinu, waw di sini waw atf, waw atof, waw di sini kalau di muhasyi kitab wawnya bukan bermakna ma'ah, tapi wawnya bermakna tertib. Afwan, wawnya bermakna au. Wawnya bermakna au, bukan bermakna ma'ah. Wawnya bermakna
atofnya, huruf atofnya bermakna au. Jadi memungkinkan khofat dan tanwin itu bisa bergabung. Nah, kurang lebih begitu. Memungkinkan khofat dan tanwin itu bergabung, maka jadi maknanya au. Jadi kalau apa namanya eh, bisa juga sih bermakna yang lainnya. Oke, baik. Tapi lakulihal waw di sini adalah waw atof. Yakni anal isma kama yatamayyazu bil khafdi yatamayyazu bitanwin. Oke, baik. Bahwasanya khofat itu selain dia itu menjadi tanda khusus bagi isim, maka tanwin juga menjadi tanda khusus bagi isim. Kenapa? Karena tanwin merupakan sesuatu yang melekat pada isim. Nah, waktu itu pernah mungkin nanti ada juga apa namanya di video-video reels singkat itu ada yang mengatakan bahwasanya tanwin itu alamat dari isim nakiroh. Nah, kira-kira kalau kita katakan tanwin itu merupakan alamat dari isim nakiroh, benar atau salah? Kalau dari bentuknya, benar ya Ustadz. Karena kan isim nakiro pasti ada tanwinnya ya. Oke. Yang lainnya ada yang punya pendapat lain? Tapi kalau menurut saya nggak semua nakiro itu tanwin, Ustaz. Nggak semua nakiroh tanwin. Oke. Jawabannya adalah nggak bisa kita katakan tanwin itu menjadi alamat, menjadi tanda dari isim nakiroh. Maka waktu itu pernah tuh ada di reels itu, ini orang S3 lulusan Timur Tengah, ustadz terkenal. Kalau saya sebut namanya pasti langsung langsung ngeh siapa orang. Jadi waktu itu beliau pernah berstatement bahwasannya tanwin merupakan alamat dari isim nakiroh. Langsung tuh diserang. Maksudnya di stitch videonya, habis itu dikasih pembenaran. Apa yang benar. Saya pikir ini hanya sentimen. Sentimen terhadap harokah yang berbeda gitu kan. Terus setelah saya pikir-pikir lagi, ay, bener juga gitu. Nggak pernah ada ulama yang mengatakan alamat dari isim nakiro itu tanwin. Yang ada adalah tanwin itu merupakan alamat isim yang alamat isimnya berfaidah nakiroh. Jadi nggak ada yang mengatakan tanwin itu merupakan alamat dari isim nakiroh. Nah, yang kedua bisa jadi nggak semua apa nakiroh itu dia selalu di apa namanya di ini dengan tanwin. Bisa jadi ada yang lain yang kita nggak pernah tahu. Yang mungkin ada yang lain di situ. Jadi apa namanya hal-hal semacam ini meskipun terlihat sepele tapi ketika kita salah ucap itu fatal. Nah, makanya nanti ketika ingin menyampaikan ilmu kepada yang lain, pastikan setiap hal yang kita sampaikan itu apa ya diteliti dulu lah kita. Jangan sampai apalagi kalau udah direkam gitu kan, nanti malah nimbul waham di tengah-tengah pelajar yang sedang kita ajar. Ya. Jadi lebih tepatnya tanwin itu merupakan alamat dari isim yang berfaidah. Nah, mungkin begitu lebih tepatnya, yang berfaidah nakiroh. Karena saya belum menemukan ada ulama yang mengatakan tanwin itu merupakan alamat, merupakan tanda dari isim nakiroh. Nah itu kata yang mungkin agak sedikit sama, tapi kalau kita coba teliti itu agak lebih ada perbedaan yang cukup mencolok antara berfaidah nakiroh sama alamat nakiroh atau tanda dan nakiroh. Itu ya. Oke, itu sedikit selingan aja. Oke, yang kedua, dikatakan di sini wa makna huluwatan dan makna tanwin itu secara bahasa artinya adalah ataswid, artinya bersuara, berdendang bahasanya. Contoh dikatakan nawana ta'iru idza sawwata. Artinya ta'ir itu bersedang bertanwin ketika dia sedang berdendang, bersuara. Ini kalau misalkan di dalam secara bahasa.
Sedangkan menurut secara istilahnya ulama nahwu, dia itu adalah apa tanwin? Nun sakinah. Dia itu adalah nun yang bersukun. Terus yang talhaku akhirul ismi lafdhon, yang dia itu disertakan pada akhir dari sebuah isim dalam keadaan lafzon, dalam keadaan dia itu terlafaz, terucap. Wa tufarriquhu, dan dia itu menjadi pembeda khotton wa waqfan, dalam keadaan dia itu ditulisnya ataupun dalam keadaan dia itu diwakofkan. Nun, dia adalah nun as-sakinatun, dia itu nun sakinah yang talhaqu akhiral ismi lafdhon, yang disertakan di akhir dari sebuah isim secara lafaz, dan dia itu membedakan antara dirinya dengan yang lain, ya, secara khoton dan secara waqfan, secara tulisan khot, secara goresannya, dan secara ketika dia dalam keadaan wakaf. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ketinggalan dalam menerjemahkan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Di sini musonif kitab seperti biasa menjabarkan dan juga menyebutkan hal-hal yang sekiranya dapat merusak definisi. Dikatakan fakharaja biqaulihi sakinah, dan dikeluarkan dari perkataan beliau sakinatun itu siapa? Nun mutaharrik, nun yang berharokat. Nun yang kita maksud di sini adalah nun yang dia itu sukun. Kalau nun berharokat nggak bisa kita jadikan dan kita sebut sebagai namanya tanwin. Makanya kalau misalkan kamu katakan rokshan, 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 hasan, dan lain-lainnya, dia itu mutaharik atau tanwin? Jawabannya dia itu dalam mutaharik. Kenapa? Karena dia itu meskipun dia itu akhir dari sebuah kalimat, tapi karena dia itu merupakan nun yang berharokat, karena dia menerima harokat, maka dia itu dihukumi sebagai bukan tanwin. Dihukumi sebagai sesuatu yang bukan tanwin. Kenapa begitu? Karena dia berharokat. Karena yang kita inginkan di sini adalah nun yang bersukun. Rokshan itu adalah orang yang gemetar tangannya. Murtaish, orang yang sedang gemetar, takut, atau yang semacamnya. Terus yang kedua, misalnya contoh kamu, kalau kamu katakan doifan. Doifan itu dia nun berharokat atau nun sukun? Jawabannya nun berharokat, meskipun kita bacanya bersukun, tapi sukunnya itu sukun arid namanya, bukan sukun asli. Sukun arid itu sukun karena ada sesuatu hal yang membuat kita itu mensukunkan dia. Dalam hal ini, yang membuat kita itu mensukunkan dia adalah karena dia itu merupakan akhir dari sebuah kata. Makanya kita sukunkan dia. Tapi itu bukan sukun asli. Yang diinginkan di sini adalah sukun yang asli dia. Nah, maka dikatakan doifan itu bukan juga nunnya itu bukan termasuk tanwin. Nah, doifan sendiri bermakna apa? At-tufail, dia itu adalah anak-anak kecil yang alladzi yatba'uha doifa. Yang dia itu ngikut ketika ada acara di sebuah acara. Jadi anak-anak kecil sebagai pengiring. Nah, misalnya contoh paling gamblang sampai hari ini tuh contohnya adalah ketika kita ngelihat para pemain bola bawa anak kecil. Nah, itu namanya doifan itu kayak gitu. Nah, jadi anak-anak kecil yang dibawa untuk meramaikan acara itu namanya doifan. Oke? Nah, fa inna nunahuma, karena di nun kedua dalam kalimat doifan dan dalam kalimat rokshan ini dia bukan nun sukun, melainkan nun mutaharrikah. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti nun sakinah itu dari awal dia memang sukun Ustadz asli ya. Mm-mm, sukun asli. Tapi ini sebagai nun sukun ini sebagai tanda dari tanwin itu sendiri, asal dari tanwin itu sendiri atau gimana Ustadz? Nun sukun ini tanda dari tanwin sendiri atau Iya, maksudnya ini si nun sakinah ini
adalah merupakan bentukan awal dari tanwin atau gimana Ustaz? Iya, merupakan bentukan awal dari tanwin. Oh. Sehingga dia ditanwinkan gitu. Sehingga dia ditanwinkan. Sehingga dia ditanwinkan dalam bentuk tanwin gitu. Kan tadinya Sehingga bentukannya dia nun. diistilahkan. Sehingga dia diistilahkan sebagai tanwin. Jadi tanwin itu nun plus sukun, gitu aja. Nah, istilah untuk nun sukun itu, nun yang bersukun itu disebut sebagai namanya tanwin. Gampangnya gini deh, belajar tajwid kan? Kita semua pernah belajar tajwid. Kenapa namanya nun sukun dan tanwin? Ahkamu nuni sakinah wa tanwin. Jawabannya adalah karena nun di situ itu selaras dengan tanwin. Nun sukun kan berarti contohnya min ba'di, terus min ladunka ila akhirih. Di situ kan mim nun bersukun. Betul? Iya. Nah, sedangkan tanwin juga nun sukun. Ada keselarasan nggak antara nun sukun sama tanwin? Jawabannya ada. Maka mereka digabungkan jadi satu bab. Nah, nun sukun yang ada di tanwin itu mirip seperti nun sukun yang ada di kalimat min. Jadi itu adalah nun asli bahasanya. Nun asli. Afan, sukun asli, sakinah asli ya. Kalau nunnya nun zaidah, tapi kalau sukunnya itu sukun asli. Sukunnya sukun asli. Baik ya. Oke, ada lagi dari Baik, bawah. tapi kenapa Ah, diistilahkan ini Ustaz? Kan dulu maksudnya maklumat awal itu kan tanwin dengan nun sukun sepertinya berbeda gitu dari segi apa namanya? Dari segi bentuknya gitu. Tapi mm, ternyata ketika belajar nahwu itu asal dari tanwin adalah bukan asal ya tadi. Apa sebutnya? Bentukan dari nun sukun tadi kan. mm. Bukan kan gini kalau selaras kan berarti ada dua yang bersandingan gitu Ustaz. Oke. Nah, tapi kalau misalkan bentukan berarti kayak ada permulaan dan ada pengakhiran gitu. Ada Mm, proses pembentukan yang berbeda gitu, Ustaz. mm. Gimana ya? Ya gitu dah. Jadi dalam ilmu nahu itu yang selaras tadi itu yang beriringan dua-duanya itu ataukah yang pembentukan tadi Ustaz menjadi tanwin? Oke, gini aja deh, biar lebih mudahnya. Eh, tanwin itu adalah nun sukun yang sama dengan nun sukun yang ada pada min. Nah, itu aja, biar lebih mudahnya. Sama, gitu aja. Akan tetapi bedanya apa astagfirullahaladzim. Gini. Pertama, nun yang ada pada min itu adalah nun asliyah. Taib, sampai di sini. Sedangkan nun yang ada pada tanwin itu adalah nun zaidah, nun tambahan. Nah, itu satu. Nah, harokatnya, harokatnya, harokat yang ada pada min, sukunnya itu sukun asli. Sedangkan harokat yang ada pada nun tanwin yang kita sebut tadi nun zaidah itu adalah sukun asli. Dah, Oh, berarti kalau nun sukun, nun sakinah ini eh, dua-duanya nun dan sukun ya itu asli hakiki ya. Sekarang kalau misal tanwin itu si nunnya zaidah, sedangkan si sakinahnya, si sukunnya itu asli gitu ya, Ustaz. betul. Nah, ya. Udah ya, cukup ya. Ada lagi dari Mbak Wika, Bu Enda? Enggak, Ustaz. Oke, nggak ada. Oke, lanjut ya. Terus, apalagi yang dapat merusak definisi? Pertama, talhaku akhir. Contohnya siapa yang dia itu harus datang atas ditambahkan, harus diilhakan, harus disertakan di akhir dari sebuah kalimat. Kalau di tengah-tengah gimana? Kalau di awal gimana? Contoh kalau di awal in kasaro, ini nggak bisa masuk. Meskipun dia nun sukun,
tapi dia nggak di akhir, maka dia tidak bisa disebut sebagai namanya tanwin. Kalau di tengah gimana? Munkasirun, nggak bisa juga. Kenapa? Karena dia harus ada di akhir. Nah, ini adalah apa namanya ihtirazat yang kedua yang dapat merusak definisi. Ihtirazat ketiga, dia itu secara lafzon tapi nggak khoton. Artinya penampakannya itu hanya ada tanwin itu penampakannya hanya pada lafaz. Kalau di khoton itu nggak bisa menjamin. Itu, ya. Dia penampakannya tanwin itu hanya bisa di lafaz tapi tidak di tulisan. Penampakannya hanya pada lafaz tapi tidak di tulisan. Contoh misalnya nun taukid lanas fa'an, betul? Walayakunan. Terus pertanyaannya apakah ini nun, apakah ini tanwin atau bukan? Jelas kalau kita bilang ini tanwin, bisa dikatakan tanwin. Nah, ini tanwin. Karena apa? Walayakunan, walanasfa'an. Bisa kita bilang tanwin. Nah, kenapa? Karena dalam hal ini dia itu secara lafaz itu kayak gitu tulisannya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah bahwasannya nun nun apa namanya? Nun tanwin itu hanya ada pada lafaz, tidak ada pada khoton. Khotonnya meskipun dia serupa, tapi dalam hal ini kamu nggak boleh terkecoh. Nun yang ada di sini adalah merupakan nun taukid yang khafifah. Yang mana ini merupakan mazhabnya ahli Kufah. Mazhabnya ahli Kufah, ketika dia itu menulis nun taukid khafifah, dia bisa menggunakan alif. Ini mazhabnya orang-orang Kufah. Nah, sedangkan mazhabnya orang-orang Basrah, nulis nun taukidnya pakai nun, dia nggak pakai alif. Maka oleh karena itu kamu nggak boleh terkecoh. Gitu. Nggak boleh terkecoh dengan tulisan ini. Kenapa? Karena ini bukan nun sejati, ini merupakan nun taukid yang khafifah. Meskipun secara lafaz, secara khot dia itu sama, tapi secara ya, secara lafaz dia itu sama, tapi secara khot dia itu beda. Ya, mungkin begitu mungkin bahasanya. Lafzon la khoton. Secara lafaz bukan secara khot. Nah, ya mungkin gitulah. Nah, jadi nggak boleh kita tuh terkecoh dengan apa namanya nun ataupun khot yang ada pada kalimat walayakunan dan walanasfa'an. Karena ini merupakan torikohnya orang-orang Kufah untuk menulis nun taukid ketika dia itu bersanding dengan fi'lul mudhari, yaitu dengan adanya alif. Secara lafaz, bukan secara khot. Nah, ini merupakan apa namanya penjelasan di dalam kitab apa namanya maksud dari musonif kitab berkaitan dengan ini. Makanya sebenarnya definisi yang tepat harusnya musonif kitab bilang begini, nun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdhun wa tufariqu khattan wa waqfan li ghairi taukidin. Li ghairi taukidin. Harusnya menambahkan seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti ada beberapa apa namanya kemiripan antara nun taukid dan juga nun-nun yang lain yang mirip dengan tanwin. Maka harusnya dikatakan la khoton, lafdhon la khoton li ghairi taukidin. Nanti ada namanya apa namanya tanwin ghali, ada namanya tanwin taronnum dan tanwin-tanwin yang lainnya. Yang mana itu merupakan itu mirip seperti tanwin tapi itu bukan tanwin yang diinginkan oleh ulama-ulama nahwu. Itu seputar tanwin. Oke, sampai di sini ada diskusi. Ini kebalikan pemikiran, kebalikan dari tanwin itu sendiri atau emang tanwin itu lafdhon la khoton, Ustaz? Tanwin itu lafdhon la khoton.
tanwin itu lafdhon la khatton. Dia itu hanya secara lafaz Eh, saja. si lafadznya itu, lakhoton itu, si khotonnya itu berarti yang nunnya itu, Ustaz, yang tidak tertulis. Garis duanya ini loh sama tanwinnya ini. Khattonnya itu ini si tanwin keduanya itu loh. Kan ada dua tanwin itu kan ada dua kan? Nah, Hmm. khatton keduanya itu tuh, tanwinnya itu di situ. Atau gimana? Kayak tadi saya belum menjawab pertanyaan Mbak Ulan. Coba ditegasin lagi coba. Maksudnya gimana tadi? Ya kan ini secara muh apa tadi mukhraj apa tadi secara diluruskan gitu bahwa Mm-mm. ada yang Mirip. apa namanya lafdhon lakhoton. Nah, Mm-mm. berarti dari tanwin ini lafdhon lakhotonnya itu dari segi nunnya bukan Ustadz yang nun sakinah tadi, yang khotonnya ya. Khot. Tapi Ya, secara dari lafaz segi nunnya. disebutkan Betul, gitu. betul. Betul, dari segi nunnya. Betul. Dari segi nunnya. Nun yang sakinah tadi kan. Nun yang sakinah tadi itu. Ya. Tapi secara lafaznya dia tanwin gitu kan Ustadz. Lafaznya tanwin. Baik. Ada lagi diskusi yang lain? Nah, ada ya. Oke, yuk kita lanjut ke macam-macam tanwin. Jadi tanwin itu ada 6 yang diiktibar oleh para ulama nahwu hanya ada 4. Coba sekarang disebutkan. Mbak Tika, lanjut. Ya, baik Ustaz. Wa tanwinu ala arba'ati aqsamin. Tanwinu, tanwinut tamkin. Oh, ya itu ya Ustaz. Al-qismul awal. Mm-mm. Tanwinut tamkin eh wa huwal haqqu bil Al-lahiq. asma'i. Oh, al-lahiq wa huwa al-lahiq bil asma'il mu'rabati. Manu, manuna, ya, manuna ya Ustaz. Manuwina. Manuina minha kana mutamakkina fil fil ismiyati amkana min ghairihi nahu zaidun wa rajulun min ja'a zaidun wa rajulun fa zaidun wa rajulun isman li ujubit tanwin fihima. Lagi Ustaz? Lanjut. Hmm. Wa ma lam yunawwin kana mutamakkinan ghairu amkina. Nahu Kana. amkana. Nahu Ahmadu wa Ibrahimu Cukup dulu. al cukup. Cukup dulu. Oke. Yang pertama ada namanya tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Jadi ini adalah tanwin yang menunjukkan bahwa ketika dia itu masuk ke dalam sebuah isim, maka tanwin ini menjadi tanda apa? Bukan menjadi tanda lagi-lagi. Menjadi eh, memberikan faidah kalau isim tersebut merupakan isim yang mutamakin amkan. Jadi isim itu ada yang mutamakin amkan sama mutamakin goiro amkan. Isim dibagi menjadi dua, ada mutamakin amkan, ada mutamakin goiro amkan. Mutamakin amkan itu apa Ustadz? Kalau bahasa saya mungkin gini, mutamakin amkan itu dari segi apapun dia tetap akan dianggap sebagai isim. Nah, sedangkan mutamakin goiro amkan itu isimnya itu masih kita ragukan. Ada sesuatu hal yang lain yang membuat dia itu nggak bercokol keisimannya. Nah, itu disebut sebagai namanya mutamakin goiro amkan. Mutamakin amkan, mutamakin yang nggak ada satu hal apapun yang bisa merusak keisimannya.
Sementara mutamakin goiro amkan, ada sesuatu hal yang bisa merusak keisiman dari kalimat tersebut. Nah, itu disebut sebagai namanya mutamakin amkan sama mutamakin goiro amkan. Nah, mutamakin amkan contohnya apa? Zaidun wa rajulun. Nah, ini mutamakin amkan. Sedangkan mutamakin goiro amkan, contohnya adalah Ahmad sama Ibrahim. Ahmad ini, dia itu isim, betul, tapi dia mirip dengan fiil. Dari segi apanya? Dari segi wazannya. Maka, karena kemiripan dia dengan wazan fiil, menyebabkan keisimannya itu kayak agak sedikit goyah. Maka dia termasuk isim yang goiro amkan. Ibrahim, isim dia. Tapi ada sesuatu hal yang lain yang buat dia itu isimnya itu nggak paten. Keisimannya diragukan. Sebab apa? Sebab dia itu merupakan isim dari apa? Sebab dia itu adalah kata ajam. Maka gara-gara dia ini datang dari lisannya orang ajam, membuat keisimannya itu agak sedikit diragukan. Nggak kokoh, nggak sabit. Maka dia termasuk bagian dari isim yang mutamakina goiro amkar. Nah, oke, sampai di sini. Ada diskusi atau ada pertanyaan? Berarti seluruh isim ghairu munsorif itu ghairu amkan ya Ustaz? Betul, Hmm. Tapi termasuk dalam, kan ini pembahasan tanwin. betul. Tapi tidak dalam pembahasan tanwin itu Ustaz. Kalau dalam Ahmad, pembahasan juga masuk. Maksudnya? Kan Ahmada, Mm-mm, Ibrahim, itu mm-mm. kan dalam masuk ghairu munsorif. Oke. Yang tidak bisa tertanwin ya. Mm-mm. Berarti ini tidak termasuk di dalam tanwin tadi ya? Betul. Ini hanya disebutin karena musonif kitab menyebutkan mutamakinan fil ismiyah amkana min ghairihi. Jadi kan seolah-olah berarti ada isim yang goiro amkan dong, kayak gitu. Kan di sini disebutin manuwina minha. Jadi kan disebutin di sini tanwin tamkin itu apa? Tanwin yang yang disambungkan atau yang dimasukkan ke dalam isim yang mu'robah. Isim yang dia itu menerima 3 harokat sekaligus atau menerima perubahan harokat. Manuwina minha, dan apa-apa yang ditanwinkan darinya, dari isim-isim yang mu'robah tadi, karena mutamakinan fil ismiyati. Kan dia itu menempati sesuatu yang pasti dalam keisimannya. Yang mana dia itu apa? Amkana min ghairihi. Dia itu benar-benar lebih mutamakin, lebih paten, lebih sabit daripada sesuatu yang lain. Pasti kita akan bertanya-tanya, berarti Syekh, gitu kan? Jadi Syekh ini seolah-olah menebak pikiran kita. Berarti ada dong isim yang goiro mutamakin. Nah, beliau sebutkanlah ini. Jadi ini beliau menyebutkan ini dalam rangka apa? Istitrod. Dia ini menyebutkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tapi karena ada munasabah, karena ada apa namanya keselarasan dengan istilah amkan min goirihi, makanya beliau sebutkan. Itu. Oke? Nah, ada lagi yang lain diskusinya? Silakan. Ustaz, ini berarti termasuk jamak taksir ya, yang nggak boleh ditanwin. Misalnya kayak Betul. masjid ya, gitu. Oh, ya, ya Apa Ustaz. sigoh muntahal jumu namanya? Iya, sebentar. Oke, ada lagi yang lain Bu Enda? Pertanyaan? Cukup? Tapi kenapa disebutnya kismun Ustaz? Al-Qismul awal. Karena dia bisa merepresentasikan tanwin. Tanwin tamkin, tanwin bukan tanwin. Tanwin sama dengan tanwin tamkin bisa. Bisa merepresentasikan dia. Sama kayak hadis sahih. Dia termasuk hadis bukan? Hadis. Makanya disebut namanya kismun. Oh iya, karena tanwin tamkin, tamkin tamkin amkan itu pasti tanwin gitu ya Ustaz. Bagian dari Enggak, tanwin ya.
tanwin tamkin bisa merepresentasikan tanwin ajah. Oh, iya. Nah, gitu. Sama seperti hadis sohih, misalnya kan. Kata-kata sohih itu bisa merepresentasikan kalimat hadis. Makanya disebut sebagai namanya qismu. Oke, lanjut. Pak Wika. Ya Ustaz. Ustaz maaf ya tadi kalau saya agak lama karena ini anaknya minta Iya, nggak sambil apa-apa, ngasih nggak apa-apa. makan. Ya. Hmm. Al-qismu tsani tanwinul muqabalati. Wahwa. Tadi bacanya apa Ustaz yang ini? Al-lahiq. Al-lahiq. Wahwa al-lahiq id min ini tadi wa huwa al-lahiq di jam'il muannas salim nahu ja'at muslimatun fa innahu fi muqabalatin nunu fi jam'il mudzakkaris salim nahu ja'a muslimuna wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin wa ta' alamatu ta'nits wa muslimatun fa'ilun marfu'un. Udah Ustaz? Oke. Tunggu Terus nak. Lagi. lanjut. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وإعراب جاء مسلمون جاء فعل ماض ومسلم فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Cukup. Oke. Oke. Ini adalah jenis tanwin yang kedua. Namanya tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah itu tanwin apa sih, Ustadz? Jadi tanwin yang diadakan tersebab adanya nun yang ada pada jamak muannas, jamak muzakkar salim. Ulang lagi, tanwin muqabalah adalah tanwin yang diadakan atau tanwin yang merupakan hasil dari adanya tanwin yang ada pada jamak muzakkar salim. Namanya tanwin muqabalah. Tanwin yang ada tersebab adanya nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Nah, dikatakan dia itu apa? Dia itu adalah tanwin yang dimasukkan untuk jamak muannas salim. Nah, disebut sebagai namanya tanwin apa namanya muqabalah. Kenapa disebut muqabalah, Ustaz? Ya karena tanwin ini itu datang sebab ada nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Contoh misalnya kalimat muslimuna. Oke. Saya tanya sama yang ada di sini. Muslimuna itu ketambahan apa dia di dalam kalimat muslim? Wow, nun. Waw sama nun. Thayyib. Kalau muslimani ketambahan apa dia? Alif dan Alif nun. sama nun. Oke, baik. Kita coba tulis. Mus, ini mohon maaf ya. Saya ini hari ini lagi nggak bisa nulis pakai muslimani dan muslimuna. Salam. Oke, ulang dulu. Pertama kalimat muslimun, yang kedua kalimat muslimani, yang ketiga adalah kalimat muslimuna. Terus yang terakhir adalah muslimatun. Baik. Pertama kalimat muslimuna. Dia ketika musana menjadi muslimani dan ketika jamak menjadi muslimuna. Dan ketika jamak mudzakkar salim menjadi muslimatun. Pertanyaan saya, mana yang menunjukkan makna dia itu ganda?
Alifnya atau nunnya? Muslimani. Alifnya apa nunnya, Bu? Yang menunjukkan dia itu ganda. Nunnya. Oke, nunnya. Oke. Alif. Alifnya, Alif. Mbak Wulan. Alifnya. Jawabannya alifnya. Karena aslinya begini, Bu Endah. Muslimun, kalau kita hapus nih si apa namanya tanwinnya kan muslimu plus nun, betul? Gitu ya, muslimun. Nah, nun ini sebenarnya dia itu tetap kekal dimanapun dia berada. Yang berubah itu apanya? Ini si domahnya ini. Domahnya berubah menjadi alif. Lalu ketika kita menjadikan jamak berubah menjadi waw. Makanya alamat rofa itu apa? Doma, alif, dan waw. Lalu pertanyaannya, Ustadz, nun yang ada pada muslimani dan muslimuna itu dari mana? Berasal dari tanwinnya ini. Nah, maka istilahnya dalam kalimat muslimani dan muslimuna, nunnya ini merupakan iwadun, merupakan pengganti. Merupakan pengganti dari tanwin. Mafhum sampai sini? Ustaz, maaf, boleh diulang, Ustaz? Oke, taib. Muslimun aslinya adalah muslimu plus nun, sukun. Oke, Mbak Wika, gimana? Sampai sini? Iya, Ustaz. Oke, taib. Lanjut. Si ketika kita bilang musanna, maka ada muslimani. Nah, si domah ini berubah menjadi alif ketika dia menginginkan musanna. Lalu pertanyaannya nunnya kemana? Nun yang ada pada muslimuna ini. Ya udah, ini ditambahkan muslimani. Nah, ini menjadi iwat dari tanwin yang tadi disebutkan di mufrad tadi. Nah, ketika kita ingin menjadikan jamak, maka domahnya berubah menjadi waw. Karena kita menginginkan jamak. Nah, tanwin yang ada pada mufrad, kalau di jamak, muzakkar salim di mananya, Ustaz? Ya di nunnya ini, diganti. Makanya istilah dari nun yang ada pada musanna dan jamak, itu disebut sebagai namanya nun iwat, nun pengganti. Pengganti dari mana? Pengganti dari tanwin yang ada pada isi mufrad. Nyambung? Oh, berarti nunnya tetap ada ya, Ustaz? Tetap ada sebenarnya. Oh, saya dulu mikirnya, eh ya gimana ya? Ya memang udah dari sana aja gitu, gitu. Eh, Gampangnya saya mikir ya, muslimani, ani, una. Nah, itu gampangnya saya ngafalnya gitu. Saya nggak ngerti konsepnya itu bahwasannya nunnya itu tetap nggak hilang gitu ya. Ya, tetap nggak hilang. Oh, iya ya, Ustaz. Oke, baik. Oke, sampai di sini, Mbak Wulan ada diskusi, Mbak Bu Endah, Mbak Widya ada diskusi. Berarti nun nun yang muqabalah ini nun iwad ya Ustaz. Nun yang mukobalah, enggak, ini belum. Kita kan Oh, belum belum. bahas ini dulu. Ini kita bahas konsep pertamanya dulu, konsep Iya, oke, awalnya oke. dulu. Oke, oke. Sampai di sini nyambung ya. Nah, toib. Berikutnya, kan kita sepakat kalau jamak muzakkar salim merupakan kosim, teman dekat dari jamak muannas salim. Sepakat ya? Oke, karena dia merupakan jamak sama-sama salim, bedanya muzakkar sama muannas. Lalu pertanyaan berikutnya, sementara di muannas itu nggak bisa kita mendatangkan nun. Nun sebagai iwat dari tanwinnya ini tadi. Nggak bisa. Lalu gimana dong caranya supaya kita bisa menyelaraskan nun yang ada pada jamak muzakkar salim ini itu bisa ada pada jamak muannas salim. Ditambahkanlah tanwin. Nah, tanwinnya itu bukan tanwin yang ada pada awalnya, tapi dia merupakan tanwin
hasil dari keberadaan nun yang ada pada jamak muzakkar salim itu diadakan pada jamak muannas salim. Nah, namanya ini adalah tanwin muqabalah. Jadi dia merupakan hasil muqabalah dari jamak muannas salim yang mana jamak muannas salim itu nggak punya tanwin. Sementara jamak muannas salim dan jamak muzakkar salim itu dari rahim yang sama. Harusnya dia punya sesuatu hal yang ada hal yang sama juga. Dalam hal ini nun itu jamak muannas salim itu punya nun, maka muslimatun harusnya juga punya nun. Tapi ternyata pada kenyataannya jamak muannas salim itu nggak punya nun. Maka ditambahkanlah tanwin sebagai hasil dari ketiadaan jamak muannas salim, ketiadaan nun pada jamak muannas salim yang dimiliki oleh jamak muzakkar salim. Jadi namanya muqabalah. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Silakan. Jadi nun apa? Jadi nun jamak mudzakkar salim dari mufrad, isim mufrad, terus jamak mudzakkar salim muqabalah jamak muannas salim muqabalah dari jamak mudzakkar salim gitu, Ustaz. Betul. Atau bahasa lebih Jadi si muqabalahnya itu si muqabalahnya itu berarti poinnya adalah dari proses dari mudzakkar salim ke muannas salim si nunnya itu. Bukan dari mufradnya. Bukan. Ya, mufrad udah dari awal gitu loh. Udah dari awal tadi. Prosesnya tuh dari ke jamak mudzakkar salim kan? Tapi dia disebut muqabalah gak? Enggak disebut muqabal, dia hanya iwat saja kalau nun yang ada pada si jamak mudzakkar salim. Makanya tadi istilahnya iwat namanya. Iya. Baik ya. Oke. Bu Enda, Mbak Wika, bingung atau ada diskusi lain? Bingung sih Ustadz, mungkin karena baru ya. Jadi pelan-pelan kayaknya saya memahaminya. Oke, coba di mananya. Kalau Bu Enda juga dari mananya kalau misalkan. Coba Bu Eka dulu. Berarti gini ya Ustadz ya. Kan tadi sebenarnya saya catatnya gini tadi ya. Nggak bisa diadakan di muannas salim gitu ya Ustadz ya. Jadi biar bisa maka diselaraskan dengan jamak muzakkar salim, maka ditambahkan tanwin yang mana tadi itu hasil dari jamak muzakkar salim. Maka diadakanlah tanwinnya gitu ya Ustadz. Betul. Dan tanwin yang diadakan pada jamak muannas salim itulah yang disebut dengan tanwin muqabalah. Betul. Oh ya, alhamdulillah. Udah Ustadz. Oke, Bu Enda, Mbak Widya, ada diskusi sampai sejauh ini? Nggak ada Ustaz. Oke, baik. Kalau nggak ada. Yuk, lanjut ya. Nah, ini adalah tanwin yang ya nggak tahu ya apa namanya. Saya juga kok bisa ada kayak gini gitu loh, pembahasan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang tanwin yang agak panjang. Oke, baik. Silakan Bu. Oh, bentar. Ah. Berarti kan kalau kayak gitu, sebenarnya kan kalau jamak mudzakkar salim dan muannas salim kan ada mulhaq ya Ustaz. Nah, Oke. apakah di tanwin muqabalah ini pembahasan mulhaqnya gitu Ustaz? Bagian dari tanwin muqabalah ini Ustaz atau enggak? Kalau mulhaq itu dia sebenarnya pembahasan di sorof. Yang mulhaq itu kan berarti kan yang selaras, yang sekiranya mirip dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Oke. Iya. Nah, fokusnya di sini adalah nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Oke. Itu kok nggak ada pada jamak muannas salim. Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Kenapa kok kita harus bertanya gitu? Karena kan jamak mudzakkar salim itu merupakan kosim bahasanya. Kosim itu saudara kandung
dari jamak muannats salim. Yang mana dia itu merupakan satu rahim. Harusnya karakteristiknya nggak jauh beda. Sama-sama memiliki nun. Tapi masalahnya, nunnya itu nggak ada pada jamak muannats salim. Gimana nih cara mengakalinya? Mungkin gitu bahasa yang kurang etisnya. Ngakalinya gimana supaya ada nun? Ditambahin tanwin lah. Nah, makanya namanya tanwin muqabalah. Jadi tanwin muqabalah ini adalah ibarat kata tanwin hasil dari ketiadaan jamak muannats salim, hasil dari ketiadaan nun pada jamak muannats salim yang ada pada jamak mudzakkar salim. Jadi dia diadakan, diadakan. Itu Mbak Ulan. Ini kita lagi bahas tentang hanya harokat akhirnya aja, dan kita lagi nggak bilangin mulhaq yang lain-lainnya. Gitu. Karena nahwu kan lagi bahas tentang ini, makanya ini merupakan perannya ilmu nahwu untuk menjelaskan kenapa kok ada tanwin di dalam jamak muannats salim. Berarti Ustadz, kalau kayak gitu, sebenarnya bentukan awalnya itu kan dari iwat anitanwin kan? Dari awalnya gitu. Betul. Sehingga dia menghasilkan si tanwin yang ada dalam jamak muannats salim. Berarti pembahasan muqabalah ini hanya batasannya hanya pada jamak mudzakkar salim ke jamak muannats salim ya. Betul. Ya. Oke. Oke, lanjut ya. Ada lagi, ini agak panjang. Namanya tanwin iwat. Agak panjang, cuman saya ringkas dulu aja ya. Saya ringkas dulu aja. Karena agak panjang dan agak belibet, maka konsentrasinya harus dikuatkan. Baik. Apa yang mau saya bilang? Iwat. Iwat itu tadi artinya apa tadi? Kita bilang, iwat itu artinya pengganti. Iwat sama dengan badal. Iwat sama dengan badal. Secara makna. Tapi kalau dalam sorof nanti ada bedanya antara iwat sama badal. Afan, sama ibdal. Sama ibdal. Oke. Dalam ilmu nahwu, iwat sama dengan ibdal. Tapi dalam ilmu sorof nanti ada beda antara iwat sama ibdal. Satu dulu. Jangan dicampur-campurin antar istilah. Baik. Yang kedua, ketika kita bicara iwat, berarti kita bicara sesuatu yang menjadi pengganti. Ketika kita bicara iwat, kita bicara soal siapa penggantinya. Nah, dia itu menjadi pengganti dari harfun. Harfun. Nah, menjadi pengganti dari harfun. Yang kedua, dia itu menjadi pengganti dari kalimat. Yang ketiga, dia menjadi pengganti dari jumlah. Menjadi pengganti dari jumlah. Jadi dia menggantikan 3 peran sekaligus. Iwat harf, iwat kalimat, iwat jumlah. Oke? Oke. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Yaitu iwat dari jumlah. Kenapa saya bilang jumlah yang paling sederhana? Karena dia gampang untuk nyambungkan kita. Oke. Contoh misalnya, hafal surat Al-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin. Coba sekarang masing-masing cek Qur'annya yang ada terjemahnya, kalimat yauma idzin. Saya bantu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ketika bumi mengeluarkan seluruh isinya. Wa qalal insanu malaha. Dan kala itu seluruh manusia itu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu
bumi mengabarkan seluruh apa yang diberitakan kepadanya. Pertanyaan saya, di hari itu tuh di hari apa? Hari itu sedang terjadi apa? Ini kita belum bahas tentang apa namanya bahasa Arabnya. Coba sekarang kita menggunakan logika perasaan berbahasa Indonesia kita. Ketika dikatakan tadi ya, ketika bumi digoncangkan, ketika apa bumi mengeluarkan seluruh isinya dan manusia berbondong-bondong bertanya-tanya apa yang terjadi. Di hari itu bumi mengabarkan seluruh apa yang dikabarkan darinya atau dari rohnya. Oke, pertanyaan saya, hari itu yang dimaksud itu hari apa? Hari akhir. Hari akhir. Ada jawaban lain? Hari kiamat. Hari kiamat. Hari apa lagi? Hari pembalasan. Bukan. Udah mirip-mirip, udah kena. Tapi ada satu hal lagi yang mau belum didapetin dari jawaban Bu Enda sama Mbak Muna. Hari yang dimaksud itu hari apa? Hari yang dimaksud di situ Bangkitan. bukan. Hari yang dimaksud di situ adalah hari di mana bumi digoncangkan. Dan ketika bumi digoncangkan, hari itu juga terjadi bumi itu di hari itu juga bumi itu mengeluarkan seluruh isinya. Dan di hari itu juga manusia itu kebingungan. Jadi kalimat yauma idzin itu mewakili 3 ayat sebelumnya. 3 ayat sebelumnya itu diwakili oleh kalimat izin. Di hari itu tuh hari apa? Hari ketika bumi digoncangkan. Hari ketika manusia itu bertanya-tanya dengan apa yang terjadi di bumi. Hari di mana bumi mengeluarkan seluruh isinya. Nah, ketiga ayat itu diulangi lagi dalam satu kalimat, dalam satu huruf bahkan, dengan kalimat izin. Izin. Nah, ini disebut sebagai namanya tanwin iwat anil jumlah. Yang mana tanwin iwat anil jumlah itu masuk ke dalam kalimat iz. Kalimat iz. Jadi yauma izin, hina izin itu apa namanya? Kalau misalkan mendapati kalimat hina izin dan yauma izin berarti ada jumlah sebelumnya telah disebutkan dan diulangi lagi di obrolan berikutnya dan diwakili oleh tanwin pada kalimat izin. Ulang lagi, atau mencerna dulu, silakan. Ustadz, berarti gini ya. Yauma izin itu ataupun hina izin itu dia bukan satu kata ya Ustadz ya. Saya mikirnya selama itu satu kata. Berarti dia ada dua kata yang digabung gitu ya Ustadz. Yauma dengan Ya, izin. betul, Hina dengan izin begitu ya Ustadz ya. betul. Dengan tadi ya ditambah tanwin. Ya ya Ustadz. Dan kalau ada Tapi tanwin, berarti menjadi tanda ada yang diwakilkan, ada yang telah disebutkan sebelumnya. dan berarti eh faidahnya nun iwat tadi di situ itulah salah satunya gitu Ustadz. Itulah salah satunya, maksudnya mewakili Yang tadi kalimat sebelumnya. mewakili Ya. kalimat sebelumnya gitu. Mewakili kalimat sebelumnya, mewakili jumlah sebelumnya, mewakili harfun sebelumnya. Oh, terus kan nah digabungnya dua kata tadi itu tidak memiliki satu arti atau memiliki dua arti itu gimana Ustadz? Karena dia kan dua kata. Enggak, dia termasuk satu arti aja. Oh Enggak ada gitu. masalah dia. Sama seperti innama. Innama gabungan dari kata inna dan ma. Dan itu dia nggak berikan efek apapun.
Artinya ya maknanya cuma satu aja gitu. Ya ya Ustaz. Syukran Ustaz. Bu Enda, ada diskusi sampai sejauh ini? Pak Ulan, Mbak Widya? Berarti kalau ini contoh dari jumlah ya Ustadz, Mm-mm, si iman. mm-mm. Kalau harfun itu apa gimana Ustadz contohnya? Nanti dulu. Berarti Oh udah belum. paham nih ya, yang jumlah. Ya, Oke, yuk. Bu Enda, Mbak Widya, oke sampai sejauh ini? bentar. Berarti tanwin di sini mengikat makna sebelumnya gitu Ustadz, Mewakili, mewakili. mewakili. Hmm. Contoh Kan lagi dalam kalau surat, iwat tadi pengganti. ya mewakili kan menggantikan berarti kan mewakili toh. Mbak Wulan nggak Oh hadir, berarti berarti digantikan. Iya. mengganti berarti mewakili gitu Ustadz. Heeh. Pasti mewakili. Mm-mm. Contoh lagi dalam Quran surat Ar-Rum misalnya. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan ketika nyawa itu sudah sampai kerongkongan. Wa antum hina idzin dan kalian dikala itu tanzurun, melihat segala hal. Hari itu, saat itu saat kapan? Saat nyawa di kerongkongan Saat gitu. nyawa di kerongkongan. Nanti akan disebutkan di sini. Saat nyawa di kerongkongan. Jadi di sini wa antum hina iz balagati ruhil hulkum tanzurun. Dan kamu akan melihat ketika nyawa itu sudah sampai tenggorokan, kamu akan melihat itu. Jadi semua diwakili dengan kalimat hina idzin. Jadi idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Oke, yuk yang kedua. Iwat anil kalimat. Kita buka surat Al-Baqarah ayat ke ini deh, nggak usah surat eh, Al- Al-Baqarah deh. Eh, jangan Al-Baqarah. Yang lain, yang lain. Hmm, Muhammad dong, saya Muhammad. Saya sebutin ini aja, nama ayatnya aja. Oke. Misalnya, kul kul ya Muhammad, kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah Muhammad, setiap orang itu beramal dengan caranya masing-masing. Syakilatihim. Kul kullun ya'malu ala syakilatihi. Syakilatihi. Nah, pertanyaannya di sini ada kata kulun. Oke. Kita menggunakan bahasa Indonesia dulu. Katakanlah Muhammad, setiap orang itu beramal dengan caranya masing-masing. Kul kullun ya'malu ala syakilatihi. Pertanyaan saya untuk hadirin sekalian, ada kata yang tadi saya ucapkan nggak tertulis nggak di dalam bahasa Arabnya? Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu beramal dengan caranya masing-masing. Pertanyaan saya, ada nggak tadi dari terjemahan saya atau penyampaian saya tadi yang tidak ada bahasa Arabnya di sini? Apa Bu? Manusia tadi, kayaknya Ustaz ada bilang manusia. Nah, kalimat manusianya. Oke. Nah, tadi saya sebutin kata manusia.
Berarti saya itu sedang menyimpan kalimat manusia. Karena ya nggak mungkin lah orang beramal, yang beramal itu siapa lagi selain manusia? Nggak ada. Dan sedangkan di sini konteks ayatnya katakan, wahai Muhammad, katakanlah. Berarti kan katakanlah kepada orang-orang. Nah, yang menjadi konteks eh, bahasanya itu hmm, yang menjadi konteks pembicaraan itu adalah ini lagi seru, lagi menyeru orang. Nah, berarti kalau kita katakan kulun, setiap apa kira-kira gitu loh. Nah, setiap insan, setiap orang beramal dengan caranya masing-masing. Nah, kalimat insan ini dihapus, digantikanlah dengan tanwin. Namanya tanwin iwat anil kalimat. Yang mana asli kalamnya adalah kul ya Muhammad kullu insanin ya'malu ala syakilatihi. Ala syakilatihi. Nyambung sampai sini. Jadi tanwin di sini tuh menjadi pengganti dari kalimat insan. Tahu mau contoh yang lain? Coba, tapi ini dulu aja coba. Dari sini sudah nyambung belum? Bisa Ustadz, insya Allah. Oke, dari yang lainnya, Bu Endah, Mbak Wulan, Mbak Widya. Nah, contoh, gimana Bu? Ya, udah. Oke, Taib. Contoh yang lainnya, Quran surat Al-Baqarah, juz ketiga. Tilkar rusulu faddolnahum ala Allahumma shalli ala sayyidina. Tilkar rusulu faddolnahum ala ba'd. Sebentar, saya buka mushaf dulu. Tilkar rusulu faddolnahum. Ya, betul kan? Tilkar rusulu faddolna ba'dohum ala ba'din. Tilkar rusulu faddolna ba'dohum ala ba'din. Setiap rasul-rasul itu kami telah melebihkan sebagian darinya atas sebagian yang lain. Atas sebagian. Di situ dikatakan atas sebagian yang lain. Yang lainnya itu maksudnya siapa? Konteks kalimatnya, rasul-rasul itu telah kami berikan fadilah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Nah, yang lainnya itu siapa maksudnya? Rasul yang lain. Rasul yang lain. Jadi di sini tanwinnya itu menjadi pengganti dari kalimat ala ba'dir rusul. Atau ala ba'dihim juga bisa. Himnya kembali ke rasul. Jadi tilkar rusulu kami telah memberikan fadilah kepada sebagian yang lain atas sebagian rasul yang lain. Kurang lebih begitu. Nah, ini disebut sebagai namanya tanwin iwat anil kalimat. Baik ya. Jadi kalimat tanwin iwat anil kalimat itu hanya pada dua kata saja. Kalau nggak kulun, kalimat ba'dun. Hanya ada pada dua kalimat ini saja. Sedangkan iwat anil jumlah pada kalimat yauma idzin dan hina idzin. Sedangkan tanwin iwat anil kalimat hanya ada pada kalimat kulun dan kalimat ba'dun. Misalnya orang bilang ala kullin, nah pasti sering sebut gitu kan, ala kullin, maksudnya apa? Ala kulli halin, nah jadi kalimat halnya itu dihapus menjadi ala kullin, itu bisa tuh. Dalam setiap percakapan sering
orang cakap seperti itu. Ala kullin, maksudnya adalah ala kulli halin, kada, 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 kada. Gitu ya. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, dan ini yang paling panjang. Nah, kenapa yang paling panjang, Ustadz? Ini karena kita membutuhkan ilmu sorof. Bantuan ilmu sorof dalam memahami. Contoh misalnya, kalimat gowash, gowashiyu. Ini wazannya wazan apa? Ada yang bisa nebak wazannya wazan apa? Gowashiyu. Wazannya wazan apa dia? Wazannya. Wazannya adalah, ayo dijawab. Wazannya wazan apa? Nasoro fa'ala. Syariba fa'ila. Berarti kalau gowasya, kalau gowashi berarti Mafa'ilu ya. Mafail. mafail. Iya. Oke, mafail. Oke. Mafail ini dia nih wazan sigo muntahal jumu atau bukan? Ya, Oke, ya. Baik. Sigo muntahal jumu ciri-cirinya apa? Nggak menerima tanwin. Ya. Oke, betul. iya. Gowashio. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Dalam Al-Quran, Allah bilang, eh, eh, saya lupa ayat awalnya. Astagfirullahaladzim. Gowashin. Allah katakan Gowashin. Gowashin. Ntar, saya ada HP kok, ntar. Saya cek dulu. Astagfirullah. Terus di kalimat yang lain, kalimat layalin. Layalin juga saya kok belum kepikiran ada di surat apa? Gowashin. Al-A'raf ayat 41 ya. Al-A'raf Gawashin. ayat 41 betul. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Nah, di situ ada kalimat ghawash, ghawashin. Aslinya adalah ghawashiyu. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, apa, Bu, Mbak, tadi kita sepakat kalau dia itu adalah sigo muntahal jumu. Lalu, sigo muntahal jumu itu nggak menerima tanwin. Pertanyaan saya, kenapa kok di sini ada tanwin? Padahal tadi kita sepakat nggak ada tanwin. Kenapa kok dia ada tanwin di situ? Silakan dijawab coba. Kenapanya? Kalau ada yang tahu silakan. Ada yang bisa nebak juga silakan. Nebak dulu aja. Ustaz, tadi itu surah apa, Ustaz? Maaf, Ustaz. Surah apa maksudnya? Yang tadi itu Oh, yang surah ada Al-A'raf. kata-kata Al-A'raf ayat 41. Al-A'raf. Ayat Oh iya. 41. Sama kalimat layalin ya. Kalimat layalin itu ada di surat Saba kalau nggak salah. Layalin. Surat Saba. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallim. Oh, bukan, bukan. Nanti di Quran surat Saba ayat ke-18. Sama Quran surat Al-Haqqah ayat ke-7 dan surat Al-Fajr ayat ke-2.
walayalin asyr. Itu kalimat contoh dari kalimat ini. Nah, pertanyaan berikutnya, di sini ada tanwin. Sedangkan tadi nggak ada tanwin. Tanwin di sini menunjukkan apa? Boleh nggak kalau dia itu tanwin di sini menunjukkan kalau dia itu tanwin apa namanya? Apa gini? Tadi kan kita sepakat, kita lagi bahas tentang tanwin iwat. Iwat itu tadi ada iwat anil jumlah, ada iwat anil kalimat. Sekarang tinggal terakhir, iwat anil harf. Jadi di sini tuh kira-kira huruf apa yang dihapus? Atau huruf apa yang digantikan? Yang digantikan adalah huruf ya-nya. Tadi kan kita bilang kan gowashi. Betul? Gowashi. Dia sigo muntahal jumu? Ya, dia sigo muntahal jumu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah orang apa enggak pertanyaan. Fakta berikutnya adalah orang Arab itu nggak suka kalau ia itu berharokat dhammah dan juga berharokat kasroh. Maka ya-nya dihapus menjadi gowa, atau ya-nya dihapus deh gini deh, menjadi gowashi aja, menjadi gowashi aja. Oke, berikutnya kalau gowashi aja, kita akan tabrakan. Tabrakannya dengan apa? Dengan pernyataan kita bahwasannya dia ini merupakan sigo muntahal jumu. Goa dia merupakan sigo muntahal jumu. Ya kan? Sigo muntahal jumu. Sementara nggak bisa kita katakan dia itu apa namanya tanwin. Lalu gimana dong supaya kita bisa keluar dari problematika ini? Satu sisi kita itu satu sisi orang Arab itu nggak suka mengharokati ya dengan doma, di sisi yang lain nggak bisa kita itu apa namanya menjadikan kalimat apa namanya gowashin ini dia tuh bertanwin karena dia ada sigo muntahal jumu. Lalu gimana wajahu tawafuknya supaya kita bisa menselaraskannya? Jawabannya adalah oke deh kalau begitu kita tambahin tanwin sebagai pengganti bahwasanya ada ya yang dihapus. Tanwinnya namanya tanwin iwat anil harfi. Kenapa kok harus ada? Ya karena kalau nggak ada nanti kita akan menjadi daur. Ya berarti kalau nggak ada tanwin berarti ada gowashiyu. Nanti orang Arab nggak bisa dihapus lagi, tanwin lagi, maka perlu tanwin lagi. Terus begitu. Maka menjadi solusinya adalah dengan ketambahan tanwin iwat anil harfi. Nah inilah apa namanya yang dimaksud dengan iwat anil harfi. Ustadz itu mempengaruhi artinya nggak ya? Arti nggak dipengaruhi, Oh, tetap arti nggak nggak dipengaruhi, berpengaruh. nggak berpengaruh. Hmm. Cuman ini masalah mudah atau sulit ketika diucapkan. Satu, yang kedua, ini bicara soal huruf harokat akhir, maka ini menjadi pembahasan dalam nahwu. Andai kan ini nggak pada huruf akhir nih, saya nahwu nggak akan pernah bahas masalah kayak gini ya. Karena ini tugasnya ilmu sorof sebenarnya. Tapi karena berhubungan dengan harokat akhir, makanya nahwu membahasnya. Begitupun juga dengan kalimat layalin pada surat Al-Fajr.
Pada Quran surat Saba juga sama walayalin ashr wasyaf'i wal watar ila akhir ayat. Nah, itu kalimat layalin juga itu sebenarnya ada yang dihapus. Apa yang dihapuskan? Ya-nya itu. Walayalin. Harusnya layaliyu atau layaliyi. Karena berat akhirnya dihapuskan. Nah, itulah yang dimaksud dengan iwat anil harfi. Oke, ada diskusi, pertanyaan, silakan. Kan kalau anil kalimah sama anil jumlah kan itu mewakilkan arti dari makna dari sebelumnya kan. Berarti kalau harfi itu hanya menggantikan huruf aja gitu, Ustaz. Menjadi pengganti huruf. Mengganti huruf tanpa mewakilkan makna sebelumnya. Iya. Panjang ya bahas tanwin. Oke, tapi nggak apa-apa. Dengan begini nanti kita jadi makin pintar kok, insya Allah. Ketika melihat tanwin itu kita nggak sembarangan bicara. Oh ini tanwin nggak ada artinya. Tanwin ada arti. Oke, udah lah, nggak usah kita bahas lah ya. Ini silakan baca aja di rumah. Insya Allah nanti akan menjadi pembahasan. Nah, terakhir ini tanwin tankir. Tanwin tankir itu tanwin yang dipakai untuk membedakan mana yang dia itu sudah masyhur, mana yang itu belum masyhur. Tanwin yang dipakai untuk membedakan mana yang sudah masyhur, mana yang belum masyhur. Contoh, dulu dikenal dengan namanya Sibaweh. Terus misalnya nanti ada Fulan. Fulan punya anak laki-laki dinamain Sibaweh. Kira-kira Sibawehnya anak Fulan yang baru lahir tadi sama Sibaweh yang ulama nahwu beda atau sama? Jawabannya beda. Gimana cara kita membedakannya antara Sibaweh yang dimaksud dengan ulama zaman dulu dengan Sibaweh yang anak baru lahir sekarang dengan ketambahan tanwin. Jadi namanya Sibawaihin. Jadi ketambahan tanwin itu menjadi tanda kalau dia itu adalah Sibaweh yang nggak terkenal atau Sibaweh yang baru lahir. Nama orang untuk mereka yang baru lahir kebetulan namanya Sibaweh. Ini disebut sebagai namanya tanwin tankir. Tanwin tankir. Tanwin yang kalau ada di satu kalimat dia malah menakirohkan kalimat tersebut. Sibaweh kan namanya masyhur, tapi ketika ditanwinkan dia menjadi nakiroh. Sibaweh ketika nggak ditanwinkan dia menjadi makrifat, tapi ketika ditanwinkan menjadi nakiroh dia. Ini adalah fungsi dari tanwin tankir. Tanwin tankir juga itu masuk ke dalam isim fiil namanya. Kalau soh itu artinya diem. Soh aja. Soh itu artinya diem. Soh artinya diem. Soh. Tapi kalau kita pengen bilang, udah nggak usah ngomong lagi, gue nggak mau denger. Kita bilangin, sohin. Kita hapus domahnya. Artinya, kalau soh aja kita bilang, udah cukup. Satu kalimat itu nggak usah lu ucapin lagi. Tapi kalau kita bilang sohin, kita maksudkan adalah sudah stop, nggak mau denger lagi omongan lu dan nggak mau lagi penjelasan. Itu namanya sohin. Nah ini fungsi tanwin yang ada masuk dalam sohin namanya adalah tanwin tanwin yang masuk dalam isim fiil disebut sebagai tanwin tankir. Artinya ketika kita nggak memasukkan tanwin, kita hanya fokus kepada satu kalimat saja.
Tapi ketika masukkan tanwin kita malah menakirohkan, mengumumkan, mengeneralisir semua perkataan itu kalau bisa nggak, jangan kamu ucapkan. Nah ini disebut sebagai namanya tanwin tankir. Nah, ya cukuplah sampai sejauh ini. Silahkan kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Ada diskusi atau ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, cukupkan ya. Cukupkan. Dan kalau bisa besok lebih awal waktu lagi, yang nggak ada hajat, semisal udah bisa langsung masuk, langsung hadir saja supaya kita bisa mengefektifkan waktu. Atau ada yang punya kendala sama waktu? Enggak kan? Semuanya bisa kan di hari Sabtu? Bisa Ustadz, cuman maaf ya, kadang saya lama karena azannya lama juga di sini. Oke, gitu. Habis itu siangnya itu sebenarnya saya ada ini jadwal ngisi. Nah, Mm-mm. jadi buru-buru di jalan terkadang gitu. Itu aja Oke, sih sebenarnya, tapi bisa. Insya Allah saya upayakan Ustadz. baik. Ya, ya kalau misalkan nggak ada agenda, dah apa di ini kan saja, diupayakan saja. Itu dulu ya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf, dari apabila saya mohon ampun. Dan mohon maaf lagi-lagi nih, eh, nggak bisa panjang kita bahasnya hari ini, hanya bahas sekilas-kilas saja. Ya, tapi semoga yang sekilas itu bisa kita pahami, karena saya perhatikan apa namanya, eh, yang kita baca nanti itu hanya kebanyakan i'rabnya saja. Silakan nanti dibaca i'rabnya. Eh, dan kalau bisa, ini apa namanya, kalau bisa punya buku fisik itu paling penting. Belajar itu kalau pakai buku elektronik itu kayak kurang aja gitu loh. Dan kalau buka buku fisik kan kita jadi kayak terbayang-bayang, kita jadi ingat halamannya di halaman berapa, terus kita ingat juga coretan kita tuh coretan di mana. Nah, karena satu hal, ya entah ya kenapa ya, ada berkahnya gitu loh kalau pakai buku fisik itu. Nah, kalau kita kan juga kan kalau dalam ngafal Quran, ngafal sesuatu juga kan, kalau misalkan itu sering kita ulang-ulang kan kayak, oh kita ingat gitu. Di bagian apa, di posisi mana, dan warna apa, kan kita ingat banget tuh. Artinya, kalau bisa, kitab belajar itu kita ada fisiknya. Kalau kitab mutolaah boleh lah, kita nggak perlu ada fisiknya, nggak apa-apa. Tapi kalau kitab belajar, usahakan ada kitab fisiknya. Karena namanya belajar kan kita harus ingat, harus paham, harus sering diulang-ulang. Nah, itu diharapkan punya kitab fisiknya supaya kita tuh kayak inget banget. Nah, bahkan kalau bisa itu, ini kalau bisa ya, kalau bisa itu jadi wirid setiap malam. Wirid setiap malam itu dalam arti sebelum tidur tuh 15 menit diupayakan untuk baca. 30 menit diupayakan untuk ngulang. Coba deh diupayakan seperti itu. Jadi wirid malam. Mm-mm. Kalau kita mau ngafal sesuatu juga kan coba jadikan wirid itu setiap malam juga. Ya kalau misalkan mau ngafal Quran juga jadikan wirid setiap malam itu hafalan Quran. Nah, insya Allah mudah kok. Dan juga dengan memohon pertolongan dari Allah, insya Allah Allah akan tolong. Dan banyak orang yang apa ya, kalau saya itu pribadi kadang suka risih gitu. Ada orang yang apa ya, ini sering saya dapati, ada murid yang saya pengen bahasa Arab Ustadz, pengen bahasa Arab Ustadz.
postingannya juga pun selalu yang berbahasa Arab gitu. Tapi ketika ditanya belajarnya masih apa kedistraksi kanan kiri dan lain-lainnya. Nah, coba deh kalau ketika dapati kondisi begitu, coba diistighfari dulu deh. Ini kebiasaan kita. Lalu mohon perlindungan sama Allah dari hal-hal yang mendistraksi kita. Itu penting sekali, penting sekali. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu eh, hal yang mendistraksi kita itu penting atau tidak. Nah, jika kita sudah minta perlindungan kepada Allah, niscaya yang kita anggap itu sulit, yang kita anggap itu harusnya menjadi tanggung jawab kita, pada akhirnya itu dipikul oleh orang lain. Dan itu saya sering banget kayak gitu juga. Makanya coba berdoa sama Allah untuk terhindar dari hal-hal yang bisa mendistraksi waktu belajar kita. Dan minta sama Allah semoga hal tersebut bisa diwakilkan oleh orang lain. Berapa banyak kan urusan-urusan kita yang nggak kita berdoa aja, Allah mewakilkan orang lain untuk mengerjakannya. Maka untuk hal yang lebih penting, yaitu belajar, harusnya kita bisa minta lebih sama Allah terkait dengan perlindungan kita dari hal-hal yang bisa mendistraksi konsentrasi belajar kita. Ya termasuk ngurus pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, terus lagi tugas-tugas harian, mingguan, pekanan, tugas-tugas di luar tugas-tugas rumah, ya tugas dakwah, tugas ngajar dan lain sebagainya. Minta perlindungan sama Allah yang kenceng, semoga Allah bisa mengistiqomahkan kita dan bisa terus untuk konsentrasinya itu full ketika belajar sehingga kita nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Nah, karena ketika saya ya yang apa ya yang sudah yang sudah sampai saat ini aja gitu kayak alhamdulillah karena dulu sering mutolaah ya. Saya dulu sering mutolaah. Bahkan kalau setiap ngajar itu coba saya buat itu. Alhamdulillah sekarang tuh ketika mau ngajar itu nggak perlu lagi mutolaah lagi. Karena semua maklumat itu sudah dalam kepala semua. Ayat-ayat, hadis-hadis, contoh-contoh itu sudah dalam kepala semua. Dan itu sudah bersamai saya gitu loh. Jadi ketika saya ngajar kitab jurumiyah apapun itu nggak perlu saya tuh effort berlebih untuk apa mutolaah untuk ngasih untuk ngasih apapun. Untuk ngasih maklumat-maklumat yang yang cukup untuk difahami, untuk memahami kitab yang sedang saya ajar. Ya sudah misalnya ketika mau ngajar gitu mungkin ya 30 menit. Kalau dulu saya mutolaah itu 2 jam, 3 jam untuk menyampaikan satu bab dalam kitab Jurumiyah. Tapi sekarang 2 jam itu bisa saya pangkas dengan setengah jam. Artinya saya cuma cukup, ini pembahasannya di sini, yang paling yang ditekankan tuh di sini. Karena kemarin-kemarin orang punya masalah di sini, di sini, di sini. Dan terus begitu. Alhamdulillah sekarang nggak makan waktu yang lama. Artinya kita berleha-lehanya ataupun capeknya itu di awal. Tapi akhir itu adalah istirahat lah. Makanya bahasa guru saya itu orang berilmu itu orang yang istirahatnya panjang nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah berleha-leha ketika dulu di dunia dan ketika dia belajar. Ketika dia sudah punya jabatan, ketika dia sudah punya amanah, dia nggak perlu sibuk lagi untuk mutolaah. Karena dia sudah cukup baca sedikit karena dia sudah paham dan sudah ngerti, udah deh langsung deh mengada ilmunya, ngajar gitu sebagainya. Nah itu sudah saya rasakan. Meskipun bahasa saya masih dalam lingkup yang kecil dan juga tanggung jawab saya belum sebesar tanggung jawab untuk memimpin sebuah kota, negara gitu, belum. Tapi dengan yang kecil ini saya sudah bisa menghandle, apalagi nanti ketika saya menghandle negara gitu, menghandle pemerintahan dan lain sebagainya, saya nggak perlu lagi repot-repot untuk membaca kitab lebih banyak gitu. Cukup mungkin 30 menit untuk merangkum dan untuk membahas apa yang mau disampaikan.
Itu coba silakan diterapkanlah dalam hidup ibu-ibu sekalian dan juga mbak-mbak sekalian di sini. Capek-capeklah dulu sekarang, nanti istirahatnya belakangan kok, insya Allah. Dan mohon perlindungan sama Allah untuk bisa terhindar dari hal-hal yang mendistraksi. Ya, saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam, tetap dengan selapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa khusus menulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.